Selamat datang di Suara Langit, suara kebenaran yang takkan padam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, agar kita terus bersama menjaga cahaya kebenaran. Pergantian Sri Mulyani oleh Purbaya Yudisadewa menandai babak baru dalam wajah fiskal negeri ini. Selama hampir 2 dekade, Sri Mulyani dikenal sebagai ikon disiplin fiskal, pengawal rasio utang, dan wayak yang selalu dijual ke pasar global untuk menjaga kepercayaan investor. Ia menurunkan rasio utang pada periode pertama, 2005-2010. Namun pada periode kedua di era Jokowi, beban utang justru melonjak tajam hingga tembus 40% dari PDB akibat belanja masif dan hantaman pandemi. Kritik pun muncul karena utang lebih banyak dipakai menutup defisit rutin daripada menggerakkan mesin produktif bangsa. Kini tongkat estafet itu jatuh ke tangan Purbaya Yudisadewa, seorang ekonom lulusan Purdue University yang sudah kenyang pengalaman di dana reksa istana hingga kursi ketua LPS. Dari tangannya lahir analisis bahwa ekonomi Indonesia aman hingga 2030, jauh dari trauma 1998. Ia bukan sekadar birokrat angka, melainkan ekonom yang berani bicara optimisme dengan data. Saat memimpin LPS, ia tanggap menurunkan suku bunga penjaminan di tengah krisis, menjaga likuiditas perbankan, dan menenangkan pasar dengan logika, bukan ilusi. Inilah yang membuat publik menaruh harapan. Apakah Purbaya akan melanjutkan jalan panjang Sri Mulyani yang kadang terlalu tunduk pada pasar global atau justru membuka arah baru, fiskal yang lebih berpihak kepada rakyat? Dengan kekayaan pribadi 39 miliar, ia bukan orang kecil, tapi juga bukan raksasa konglomerat yang terikat kepentingan oligarki. Purbaya datang dengan modal reputasi, bukan sekadar pencitraan. Tantangan yang menunggu bukan main, beban bunga utang sudah lebih dari 600 triliun per tahun, hampir menyamai belanja pendidikan. Ruang fiskal menyempit, subsidi membengkak, sementara rakyat menjerit dengan harga pangan, lapangan kerja yang seret, dan ketimpangan yang makin terasa. Disinilah ujian bagi Menteri Keuangan baru. Apakah Sing Idiarsyah berani memutus lingkaran utang konsumtif dan mengalihkan belanja negara pada basis produktif? Industri rakyat, riset, pertanian, energi mandiri, ataukah ia akan kembali mengulang pola lama, menjaga angka rasio aman di mata lembaga rating, namun membiarkan rakyat tetap jadi penonton di negeri sendiri? Harapan publik jelas, menteri baru harus menghadirkan keberanian politik fiskal. Ia mesti membuktikan bahwa optimisme bukan hanya retorika konferensi pers, tapi nyata hadir dalam stabilitas harga beras, murahnya biaya sekolah, dan peluang kerja bagi pemuda desa. Track record Purbaya yang cermat membaca data memberi bekal, tetapi kepemimpinan di Kemenko jauh lebih keras dari sekadar analisis. Ini adalah arena penuh tarik-menarik kepentingan antara rakyat yang menunggu kesejahteraan dengan elit yang terus lapar rente. Maka Suara Langit hanya ingin berkata, rakyat butuh Menko yang bukan sekadar penjaga angka, melainkan pengawal keadilan. Jika Purbaya mampu menjadikan fiskal sebagai senjata melawan ketimpangan, sejarah akan menulis namanya lebih harum dari pendahulunya. Suara Langit. Ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.